Bapak Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau memberi kami akal budi, hati dan kehendak bebas. Semoga kami dapat menggunakan hati kami, pikiran kami, kehendak bebas kami untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar kami dapat memahami akan firman kebenaran-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 7, ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu, Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus mengatakan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tidaklah menajiskan. Misalnya makanan dan lain sebagainya yang kita makan, ini tidak menajiskan seseorang. Justru yang menajiskan seseorang adalah segala sesuatu yang keluar dari dalam hati. Karena di dalam hati ada pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Inilah hal-hal yang sering muncul di dalam hati kita, kemudian kita hidupi di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita, yang tentunya membuat orang lain itu sakit hati dan lain sebagainya. Yang membuat orang lain itu susah karena akibat perkataan dan tindakan kita yang berasal dari dalam hati ini. Maka Yesus mengajak kita untuk menata hati kita. Yesus meminta kita untuk sadar bahwa hati kita sesungguhnya menjadi baik bagi Tuhan untuk bertakhta di dalam hati kita. Maka mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita dengan Roh Kudus-Nya, agar Roh Kudus ada di dalam hati kita, membersihkan kita dari pikiran-pikiran jahat, dari kelakuan-kelakuan jahat,
Dengan demikian, segala sesuatu yang membuat hidup ini tidak nyaman akan keluar dari diri kita. Sementara yang bertakhta di dalam hati kita adalah Roh Kudus, Roh yang mengarahkan pikiran kita, hati kita, seluruh diri kita hanya kepada Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh hadir di dalam lubuk hati kami. Maka kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, dan usirlah pikiran jahat dan segala kelakuan kami yang tidak baik di dalam hati, sehingga semuanya boleh keluar dari dalam hati kami. Dengan demikian, kami hanya hidup seturut kehendak Roh Kudus di dalam kehidupan harian kami. Bapa yang maha baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.